Tahun 2021 masih menjadi tahun buat kita bekerja dan bermain dari rumah. Jadi gua rasa tren ini memungkinkan kita untuk bisa kerja dengan fleksibel, tapi artinya kita harus mencari hiburan ekstra karena kita juga nggak bisa kemana-mana. Dan sejujurnya kalau misalkan kalian suka main game PC, mau itu di laptop atau mungkin di komputer, kadang kalian pengen main menggunakan controller. Nah, cuman kadang-kadang kalau pengen beli kontrol kabel tuh rasanya pengen sekali-sekali tuh selonjoran dan kadang-kadang kabelnya itu nggak nyampe. Dan gua nggak tahu kenapa, tapi Fantech tiba-tiba ngeluarin sebuah controller wireless dan terjangkau. Dan gue kaget banget waktu gue nyobain kualitasnya. Jadi kalau kalian penasaran kenapa gue sangat shock sama kualitas stick yang satu ini, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Sebelum kita masuk ke review controllernya, kalau kalian baru datang ke channel gue mau minta kalian bantuan kecil untuk bantu subscribe channel gue, supaya kalian nggak ketinggalan review-review terkini soal peripheral, mau itu keyboard, mouse, headset, atau mungkin controller asik kayak Fantech yang satu ini. Jadi hari ini gue pengen ngobrolin controller terbaru keluaran dari Fantech, yaitu Revolver WGP12. Setahu gue Fantech itu banyak banget bikin barang peripheral, mau itu dari keyboard, mouse, headset, mouse bungee, bahkan sampai kursi gaming, dan mungkin barang-barang lain. Tapi mereka nggak terlalu banyak bikin lini untuk controller. Setahu gue mereka punya controller yang namanya kalau nggak salah GP11, dan itu pun pakai kabel dengan layout Xbox, yang controller analognya nggak di bawah semuanya, kayak controller PlayStation. Terus tiba-tiba mereka kayak nawarin, kita lagi launching controller baru nih, terus controllernya wireless. Gue kayak, oke. Terus pas gue dateng barangnya, gue cek, unboxingnya sebenarnya nggak spesial sih. Pas gue bongkar ya cuma ada sticknya, terus kalian mendapatkan kabel micro USB untuk bisa ngecas sticknya kalau misalkan baterainya habis, dan ya kayak biasa lah, kartu garansi sama buku manual tentu saja. Masalahnya itu terjadi ketika gue sudah unboxing semua barangnya dari kotaknya. Karena ketika gue nyobain barang ini untuk pertama kali, gue cukup tercengang, soalnya untuk harga yang diberikan, stick ini memiliki rasa yang cukup enak untuk digenggam sih. Jadi bentuk sticknya sebenarnya agak hybrid. Kalau bisa kalian lihat, itu bentuknya cukup lebar, jadi mungkin lebih kayak bodinya Xbox. Cuman kali ini WGP12 direvisi untuk bisa memberikan posisi analognya dua-duanya di bawah, kayak posisi di PlayStation. Tapi sticknya tetap bentuk lebarnya kayak Xbox, nggak kayak stick PlayStation yang sebenarnya jauh lebih ramping. Jadi kalian bisa lihat mungkin perbandingannya di B-roll karena gue udah rekam keduanya. Nah, kalau kita ngomongin soal fiturnya sendiri, sticknya tuh cukup lengkap. Jadi sebenarnya R2-nya sudah memiliki trigger, jadi bisa kalian gunakan kalau misalkan mungkin kalian main game racing atau menggunakan apapun bentuknya pakai trigger. Terus tombolnya dia menggunakan directional button, cuman bedanya dia masih menggunakan A, B, dan XY untuk tombol-tombol di sebelah kanan. Jadi lebih mirip ke Xbox lah daripada PS yang sebenarnya menggunakan tombol X, segitiga, kotak, dan shape basically. Nah, kalau kita ngomongin soal kualitas dari directional pad dan juga tombol yang ada di Revolver satu ini, sebenarnya kualitasnya kayak oke sih, cuman menurut gua agak sedikit keras, apalagi directional padnya itu dibikin kayak bulat dan jadi satu dan nggak ke split atau terpisah model kayak stick dari PlayStation. Tapi menurut gua untuk pencet tombol-tombolnya itu cukup akurat, kecuali kalau kalian kayak super sensitif mungkin kayak model main Tekken. Kalau misalkan kalian mencet miring, mungkin itu akan jadi masalah buat kalian. Selain itu, analog yang diberikan menurut gue cukup luas, cuman kliknya juga agak kurang memuaskan lah bisa dibilang. Tapi secara overall, kalau misalkan kalian punya body yang cukup enak untuk digenggam, dan tangan kalian mungkin cukup besar, stick ini harusnya akan nyaman langsung di tangan kalian. Kalau kalian lihat di tengah-tengah stick ini ada logo tombol Fantech yang cukup besar. Dan tombol ini yang biasa kalian gunakan kalau kalian mau pairing controller kalian ke komputer, mau itu menggunakan PC ataupun laptop. Jadi koneksi yang digunakan untuk stick yang satu ini adalah menggunakan 2,4 GHz. Jadi, kalau tadi kalian lihat di kotak unboxingnya, stick ini juga datang dengan USB receiver yang harus kalian colok ke komputer atau laptop kalian. Nanti kalau misalkan sudah dicolok, itu ada lampu warna merah dan hijau yang menunjukkan bahwa controller receivernya sudah terdeteksi ke komputer dan bisa siap untuk pairing. Nanti lampu hijaunya kalau nggak salah akan kedip-kedip, dan kalau kalian sudah pencet tombol Fantechnya, hijaunya akan berhenti berkedip ketika sudah menemukan dengan PC atau laptop yang sudah kalian gunakan. Nah, kalian bisa lihat di bawah tombol Fantech ini ada 4 lampu indikator yang bisa kalian lihat keterangannya di buku manual. Basically, kalau kalian mau connect ke laptop atau PC, itu akan nyala di nomor 2,
Dan kalau misalkan kalian mau connect di PS3 itu kan nyala di nomor 1. Cuman karena kebetulan gue nggak punya PS3, gue nggak bisa buktiin bahwa ini bisa compatible sama PS3. Gue sempat cobain sih, kayak bisa nggak sih ini nyala di PS4, tapi sayangnya ya stick ini belum bisa sih nyala di PS4. Tapi bonusnya ini juga bisa connect kalau kalian punya handphone Android menggunakan USB OTG yang nanti akan gue bahas di segmen berikutnya. Habis kita udah bongkar-bongkar, nyobain build quality-nya dan sudah bisa pairing dengan komputer, saatnya kita nyobain apakah controller ini cukup mantap untuk bisa kalian pakai untuk semua game kalian. Gue cobain beberapa game yang cukup variatif untuk bisa menggambarkan kualitas penggunaan stick ini, mau dari yang casual sampai yang mungkin kalau kalian mau main buat kompetitif. Gue sempat nyobain pakai main untuk Tekken, gue juga sempat mainin game yang casual seperti Risk of Rain 2 sama Fall Guys, sama terakhir gue juga kalau nggak salah sempat nyobain game Project Cars 2 kalau misalkan kalian menggunakan triggernya untuk bisa ngegas menggunakan controller. Dan secara umum gue bisa menyimpulkan bahwa stick ini berfungsi layaknya stick-stick wireless pada umumnya. Jadi koneksinya sih gue bilang nggak ada gitu masalah, tapi terkadang kalau misalkan kalian lagi main, gue nggak tahu kenapa ya, itu tuh bukan masalah jarak, tapi terkadang stick ini tuh suka kayak ngambek aja gitu, jadi sinyalnya tuh hilang dan kadang-kadang kalian harus repairing untuk bisa connect kembali. Agak ngeselin sih kalau misalkan kalian lagi main game yang agak cukup penting kayak Tekken, terus tiba-tiba sinyal kalian hilang. Tapi ya dari 10 kali kemungkinan cuma ada 3 kali apa 2 kali lah sinyal hilang, jadi menurut gua nggak terlalu buruk. Nah, kalau buat untuk pengalaman sendiri, gue sama sekali nggak merasakan adanya suatu gangguan atau delay yang terlalu parah. Memang sih kalau misalkan kalian main ini menggunakan control dengan wireless, itu di Tekken rasanya ada delay yang bisa berasa lah, sama kayak mirip kalau kalian main di PS4 menggunakan Tekken. Memang beda sama kalau kalian main Tekken menggunakan keyboard. Tapi buat gue delaynya itu nggak sampai bikin kalian kayak kok telat ya. Dan untuk nyobain semua game casual, model kayak Risk of Rain 2 dan juga Fall Guys itu rasanya nyaman banget. Jadi gue bisa selonjoran dimanapun posisi dimana gue bisa ngeliat layar, dan gue nggak harus capek duduk di depan PC sambil gue bisa menikmati waktu gue untuk main game yang pengen gue cobain. Lagian kayak kalau main game kayak Fall Guys agak lebih nyantai gitu loh, bisa pakai controller. Dan kalau misalkan kalian mau menggunakan triggernya, tentu saja trigger ini berguna dengan sangat sempurna di Project Cars 2. Jadi kalau kalian mau ngegasnya kecil sampai ngegasnya gede, triggernya bisa digunakan tanpa ada masalah sama sekali. Kalau kalian udah senang dengan performa kontrol nirkabel yang satu ini di laptop, kalian juga akan lebih senang lagi kalau ini sebenarnya juga bisa berjalan di handphone Android kalian tanpa ada masalah. Well, gue udah cobain sih kalau memang kalian menggunakan aplikasi native model kayak PUBG Mobile yang langsung Android, kontrol ini sih nggak bisa kebaca, cuma bisa kebaca kayak kamera view angle-nya aja. Tapi kalau kalian punya aplikasi emulator model kayak PS1 emulator atau mungkin PSP emulator, ini kontrolnya bisa terdeteksi langsung semuanya dan nggak ada yang missing tombolnya sama sekali. Jadi kalau mungkin kalian pengen melakukan mungkin retro gaming menggunakan emulasi dari handphone Android, kalian bisa menggunakan kontrol ini tanpa ada masalah. Mari kita ngomongin soal detail-detail ekstra yang mungkin belum dibahas di segmen sebelumnya. Kayak kalau kita ngomongin baterai, sebenarnya kontrol ini punya baterai yang cukup kecil sekitar 600 mAh. Namun jujur setelah gue menerima stick review ini, gue hanya pakai untuk sekitar kira-kira seminggu tuh cuma 2-3 jam. Dan gue belum perlu ngecas kontrol yang satu ini sih. Tapi kalau misalkan mungkin kalian yang lebih ekstensif, mungkin bisa dibilang kalau kalian main sehari 2 jam sampai 3 jam, mungkin per 3 hari ya kalian mesti ngecas. Tapi untuk ukuran baterai 600 mAh ini sebenarnya cukup hemat. Dan ini modelnya adalah stick yang kayak model kalau kalian nggak pakai, dia akan langsung standby mode untuk bisa menghemat baterainya. Jadi nggak ada tombol switch on atau off. Memang sih kalau misalkan kita ngomong soal kualitas, gue bisa mendengarkan derik atau creaking dari body kalau kalian kayak tekan banget. Tapi kan nggak ada orang yang main kontrol sambil kayak di remes gitu ya. Ya memang sih maksudnya dilihat dari harganya, gue sih merasa itu sesuatu yang sudah gue ekspektasi, dan harusnya kalian nggak kayak terlalu berekspektasi tinggi lah, karena maksudnya percaya deh kalau kalian tahu harganya, kalian bakal sangat kaget banget. Jadi kenapa sih gue seneng banget sama sebuah controller wireless? Maksud gue kayak controller wireless itu kan banyak gitu loh di pasaran. Masalah gini, kalau kadang kalian pengen beli controller, itu adalah sebuah aksesoris sekunder yang menurut gua nggak gitu perlu kalau kalian nggak punya budget. Karena kayak kalau kalian mesti beli kayak Xbox, minimal kayak keluarin 700 sampai 1 juta. Kalau beli stick PlayStation 4 yang emang cukup nyaman tombolnya, karena harus beli minimal 600.000. Dan kalau kalian punya budget yang jujur aja di bawah 200, kalian harus puas dengan stick control yang menggunakan kabel. Dan ya
let's just say kita kepengen kontrol wireless tapi murah. Dan Fantech bikin WGP12 ini dengan harga 250.000. Gue sih belum bandingin sih dengan mungkin stick controller yang wireless juga kayak begini dan ada di pasar Indonesia. Cuman buat gue untuk harga diberikan dan kualitas yang gue coba selama gue nge-review stick yang satu ini, gue nggak nyangka bahwa ternyata sekarang untuk punya controller wireless yang terjangkau, itu udah gampang banget. Dan gue harus acungin jempol sama Fantech untuk bisa bikin produk yang bisa bikin impress gue di tahun ini. Selain dari Valor kemarin yang gue udah kaget banget, gue rasa kalau kalian lagi cari controller wireless yang terjangkau dan mungkin kalian udah nabung-nabung dikit, tapi mungkin pengen beli yang super miring daripada stick PlayStation 4 atau stick Xbox, mungkin sudah saatnya kalian check out barang yang satu ini. Jadi, segitu kiranya review gue untuk Fantech Revolver WGP12 yang satu ini. Kira-kira barang-barang terjangkau atau yang harganya miring mana yang kepengen kalian gue bahas di video selanjutnya? Jangan lupa untuk tulis komen di bawah dan mungkin gue akan riset, siapa tahu barang yang menarik dan gue akan bahas buat kalian di ide video selanjutnya. Atau mungkin kalian punya saran atau mungkin udah punya barang yang satu ini dan pengen kasih testimoni supaya mungkin makin yakin buat bantuin orang yang masih galau, kalian bisa semua tulis di bawah. Jadi seperti biasa, nama gue Jonathan. Stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.